Halo semua, saya Dian Nur Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang PPh pasal 23 dan studi kasus perhitungan tarifnya. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau hadiah dan penghargaan. PPh 23 merupakan pajak dengan sistem pemungutan pajaknya menggunakan withholding tax. Nah, kemudian siapa saja sih pemotong PPh pasal 23? Terdapat 6 lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemerintah, Penyelenggara Kegiatan, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya, Badan Usaha Tetap atau BUT, dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Dewan Jenderal Pajak. Adapun penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 23 yaitu pembayar pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap atau BUP dengan konsep dasar penghasilan yang dipotong berupa passive income atas dividen, bunga, royalti, dan sewa kepada orang pribadi dalam negeri dan Badan Usaha Tetap dalam negeri. Lalu yang kedua ada active income atas hadiah atau penghargaan jenis jasa sesuai dengan PMK nomor 141 PMAK 03 tahun 2015 kepada Badan Usaha Tetap dalam negeri. Lalu apa saja yang termasuk dalam objek pajak PPh 23 dan berapakah besaran tarifnya? Yang termasuk dalam objek pajak PPh 23 yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu ada sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan yang sehubungan dengan jasa dikenakan tarif sebesar 2%. Dalam PPh 23, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi daripada tarif umum yang sudah ditentukan. Dan untuk penjelasannya, dividen yang dimaksud di sini adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu bunga yang dimaksud di sini adalah semua bunga pinjaman termasuk bunga premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Dan royalti di sini adalah penggunaan hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir, hadiah di sini adalah hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri. Nah, di sini terdapat studi kasus tentang perhitungan tarif PPh 23 PT Alam Segar, yang dimana PT Alam Segar membayar bunga pinjaman kepada PT Sayo sebesar 50 juta dan ke Bank Sehat berupa pokok cicilan kredit sebesar 150 juta, ditambahkan dengan bunga kredit sebesar 40 juta. Lalu berapakah PPh 23 terutang yang harus dibayarkan oleh PT Alam Segar? Dalam hal ini yang termasuk dalam objek pajak PPh 23 adalah bunga pinjaman, maka didapatkan hasilnya sebesar 7.500.000 itu adalah besaran pajak yang harus dibayarkan oleh PT Alam Segar. Nah, mengapa pokok cicilan kredit sebesar 150 juta dan bunga kredit sebesar 40 juta tidak termasuk ke dalam hitungan? Karena bunga kredit dan pokok cicilan kredit tidak termasuk dalam objek pajak PPh 23. Lalu ada studi kasus yang kedua yang dimana PT Alam Segar menyewa bus Sumberjaya jurusan Jakarta-Yogyakarta untuk mengangkut 30 orang karyawannya ke Yogyakarta seharga 500.000. Berapakah besaran pajak PPh yang terutang yang harus dibayarkan oleh PT Alam Segar? Dalam kasus ini, objek pajak yang dimaksud adalah sewa kendaraan. Maka didapatkan hasilnya sebesar 500.000 dikalikan 30 dikali 2% dan pajak yang harus dibayarkan oleh PT Alam Segar sebesar 300.000. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang PPh pasal 23 dan studi kasus perhitungan tarifnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.